Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, di tempat yang diadakan kegiatan-kegiatan kebaikan guna untuk bertafaqquh fi din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka pada malam hari ini sebagaimana yang telah diamanahkan kepada kita bahwa kita akan membahas atau mengkaji atau saling ingat mengingatkan bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan. Maka untuk munasabahnya dan sangat berkesesuaian, kebetulan ya qadarullah wa syafa'an, pada hari ini juga kami mendapatkan kiriman sebuah tulisan dari guru kami Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau berikan pesan, kaifa nastaqbilu syahr Ramadan, bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan. Tentunya segala sesuatu ibadah itu harus diawali dengan ilmu. Sebagaimana dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah kepada nabinya, wahai Muhammad, ketahuilah, ilmuilah bahwa la ilaha illallah dan mintalah ampunan terhadap dosa-dosamu. Kata para ulama, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa sebelum kita beramal, sebelum kita mengamalkan satu ibadah apa saja itu, dan sebelum kita beramal dan berucap, itu wajib kita mengilmui apa yang kita akan amalkan atau apa yang kita ingin ucapkan. Kita ilmui dulu. Karena Nabi diperintah oleh Allah, ketahuilah wahai Muhammad, maksudnya ilmui dulu kalimat la ilaha illallah sebelum kamu ajarkan, sebelum kamu dakwahkan, ajak manusia kepadanya. Kamu tahu dulu maknanya apa, konsekuensinya apa, baru kamu ajarkan. Baru kamu ajarkan kepada manusia. Oleh karena itu Imam Bukhari dalam sahihnya bab al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Wajibnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Beliau bawakan firman Allah
dalam surah Muhammad yang kita baca tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahui, ilmuilah bahwa la ilaha illallah dan minta ampunan terhadap dosa-dosa. Demikian pula kita akan menyambut atau kita akan kedatangan tamu besar. Sekarang kita berada di akhir Sya'ban. Berarti sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan pengampunan. Di dalamnya banyak amalan soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Belum lagi di dalam bulan Ramadan ada malam yang kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita harus persiapkan diri kita dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama. Dan tentunya waktu yang disediakan, waktu yang ada untuk menyebutkan hukum-hukum puasa, hukum-hukum i'tikaf. Ini kan butuh pembahasan yang luas. Dan insyaallah taala masing-masing kita sudah mengetahui hukum-hukum itu secara umum, walaupun ada yang mengetahui secara umum saja, dan mungkin alhamdulillah ada yang Allah berikan dia pemahaman yang dalam, rincian-rincian tentang khilafat, perselisihan tentang fikih-fikih puasa, dia tahu, alhamdulillah. Tetapi pada malam hari ini saya akan bacakan dari guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah beliau Al-Musnid. Ini seorang ulama yang banyak sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gurunya banyak. Beliau menulis satu tulisan, ada beberapa poin, ada 4 poin, 4 perkara, kiat-kiat bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan, bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan. Kata beliau, inna quduma Ramadan yastahiqu minna wafadatuhu bi atammi istiqbal. Kedatangan bulan Ramadan, kedatangan bulan yang mulia ini berhak untuk kita, maksudnya wajib untuk kita menyambutnya dengan sempurna sambutan. Sempurna sambutan. Misalnya kita akan kedatangan tamu di rumah kita, misalnya Pak Bupati, wali kota, orang-orang yang terpandang. Kita akan menyiapkan jamuan, kita akan menyiapkan sambutan untuk dia semeriah mungkin, seindah-indah betul. Ya, yang paling indahnya bentuk jamuannya, bentuk semuanya. Terlebih lagi ikhwan, bahwa yang akan datang adalah bulan Ramadan yang belum tentu kita akan dapatkan di tahun berikutnya. Yang Nabi SAW betul-betul menasihatkan kepada para sahabat untuk memperbanyak amalan di bulan Ramadan ini. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW di 10 malam terakhir menguatkan sarungnya, maksudnya meninggalkan keluarganya, fokus beribadah, dan beliau tidak lakukan itu di luar Ramadan. Beliau tidak lakukan hal tersebut di luar Ramadan. Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Ramadan, diturunkan di bulan Ramadan Al-Quran itu. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang betul-betul kita nanti-nantikan. Dan ini terbedakan di sini dengan orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan, ma'rifat tentang keutamaan salah satu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan. Mereka tidak rasakan itu. Mungkin ada di antara mereka orang jahil yang menyambut itu, tapi tujuannya lain. Mungkin karena di situ mungkin rezeki banyak, mungkin di situ niat saat untuk menjual, berdagang dan seterusnya. Tetapi orang-orang yang beriman tidak.
Jelas ya, orang-orang yang beriman tidak menyiapkan hal tersebut untuk bekal akhiratnya. Bagaimana guna kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan momen tersebut untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Sebagaimana firman Allah, "Wa bataghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Siapkanlah, kejarlah kata Allah, apa yang Allah siapkan untukmu dari negeri akhirat, itu kejar akhiratmu. Tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Maksudnya, utamakan akhiratmu, tapi jangan lupa ada juga bagian hidupmu di dunia. Kamu juga butuh makan, butuh tidur, dan seterusnya dari bagian-bagian dunia. Kamu butuh juga itu. Ini hakikat orang-orang yang beriman. Hakikat orang-orang yang beriman. Kata beliau, wa madaru ma yahsulu bil ittifa' fi istiqbal Ramadan arba'atu usul. Dan sambutan kepada bulan Ramadan ini berputar padanya 4 perkara. Dalam artian ini bukan cuma 4, sebenarnya banyak hal-hal yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman guna datang di bulan Ramadan ini, untuk menyambut bulan Ramadan ini. Tapi kata beliau berputar pada 4 perkara yang beliau sebutkan. Berputar pada 4 perkara yang beliau sebutkan. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ad-du'a qablahu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan doa kalian. Saya akan kabulkan apa yang kalian minta. Nah, untuk kita mendapatkan manfaat yang besar sebelum datang bulan Ramadan, ini yang pertama kita amalkan. Berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Ada orang yang satu hari sebelum Ramadan meninggal. Ada orang yang satu hari sebelum Ramadan meninggal. Padahal Ramadan adalah waktu untuk membersihkan diri dari dosa-dosa. Pernah kita ingat hadisnya Jibril alaihissalam ketika Nabi naik berkhutbah, Nabi naik berkhutbah, tiba-tiba Nabi mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Tidak ada kaitan dengan khutbahnya. Iya kan? Amin, amin, amin 3 kali beliau aminkan. Setelah khutbah ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau katakan amin, amin, amin? Kata Nabi SAW, Jibril datang kepada saya dan mendoakan kejelekan untuk 3 orang. Salah satunya adalah man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi berlalu begitu saja, tidak diampuni dosa-dosanya. Nabi aminkan doanya Jibril. Sudah malaikat yang berdoa, yang aminkan Rasul yang paling mulia. Ini menunjukkan apa? Sangat merugi orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah waktu untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dengan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Berarti bulan yang sangat nikmat betul. Berarti kita butuh itu. Nah, makanya kata beliau, sambut dia dengan doa agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Nabi bersabda, doa buat ibadah. Berdoa adalah ibadah. Kemudian kita juga mendapatkan pahala di balik doa kita itu. Kita sudah berdoa kepada Allah, berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, madar doa nafi fi istiqbal Ramadan thalathatu anwa. Doa yang kita minta untuk menyambut Ramadan 3 perkara yang kita minta. 3 perkara yang kita minta sebelum bulan Ramadan itu datang. Pertama, ad-du'aul abdi rabbahu ayyuballighu syahr Ramadan fayadullah azza wa jalla Allahumma ballighna Ramadan. Yang pertama, dia meminta agar Allah pertemukan dia dengan Ramadan. Dia berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, buatlah kami ini bertemu kepada bulan Ramadan. Kalau tidak paham bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Tentunya ini tidak ada doa khusus, tidak ada doa khusus, tetapi masuk dalam keumuman firman Allah, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepada saya. Jelas, mintalah kepada saya akan kabulkan doa kalian.
Tentunya ini merupakan nikmat ketika kita dipertemukan dengan Ramadan. Berarti kita meminta kepada Allah doa umum. Bisa kita baca dalam sholat, bisa. Bisa kita meminta di antara azan dan iqamah, bisa. Seperti malam terakhir di dalam sholat malam kita bisa. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Dan ini ada doa-doa ini dibaca oleh para salaf. Walaupun kita jangan meyakini ini doa khusus ya, tidak. Tetapi ini doa umum. Dan ini diamalkan oleh para salaf. Ya. Diamalkan oleh para salaf. Mereka berdoa dengan doa ini. Bukan berarti kita katakan doa ini sunnah, tidak. Ya. Tetapi doa ini, ya, tidak mengapa seorang berdoa dengan itu. Walaupun dengan doa yang lain. Intinya dia meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang kedua, doa abdi rabbahu yuwaffiqahu fiha li shalihil a'mal. Doa seorang hamba kepada Allah itu dia meminta agar Allah, kalau Allah sudah mengabulkan doa dia yang pertama, dia meminta bahwa ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan, dia meminta taufik kepada Allah agar Allah memberikan dia taufik untuk beramal soleh di bulan tersebut. Di bulan tersebut. Ya, jadi ini belum tidak dapatkan bulan Ramadan, dia sudah mengharapkan bahwa kalau dipertemukan dengan bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dia, memberikan dia taufik untuk beramal di bulan itu. Karena tidak semua orang beramal di bulan itu. Banyaknya orang yang dapat puasa bulan Ramadan lewat. Seperti mengenai hadis yang kita baca tadi, didoakan kejadian kepada dari Jibril alaihissalam. Kenapa? Dia dapatkan bulan Ramadan, tapi Allah tidak berikan dia taufik untuk beramal. Ada juga yang tahu, bahkan di kalangan orang-orang yang sudah dianggap ini belajar, kadang bermas-manasan, ya kan? Kadang dia sholat cuma awal malam saja. Kita katakan tidak wajib, tetapi merugi. Kita katakan tidak wajib sholat harus tengah malam. Kalau dia pilih di awal malam sampai 30 malam, terserah dia, tidak wajib. Itu hak, asalnya hukumnya sunnah. Tapi kita katakan dia meninggalkan hal yang afdal. Afdalnya sholat di tengah malam, bahkan dari awal malam. Dari awal malam. Kita kan banyaknya kita amalkan 20 malam awal, 10 malam baru akhir malam, 2 kali. Padahal sholat malam asalnya disunnahkan di akhir malam, afdalnya di akhir malam. Di bulan Ramadan, dalam Ramadan. Dalam bulan Ramadan. Nah, ini yang kata beliau, hendak kita minta kepada Allah agar Allah memberikan dia taufik, keinginan. Ingat bahwa seluruh amalan-amalan kita itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, ini dia. Karena Allah yang memberikan kita taufik untuk beramal. Ya kan? Allah yang memberikan keinginan, iradah untuk beramal dari dalam hati seorang hamba. Allah yang berikan. Makanya ada 2 sebab kenapa amalan itu ada. Qudrah dan iradah, ya kan? Kemauan dan keinginan, kemauan dan kemampuan. Paham? Qudrah dan iradah, kemampuan dan keinginan. Nah, ini Allah yang beri, inilah taufik artinya. Ini 2 ini Allah yang beri kepada seorang hamba. Contohnya, ada orang tidak sholat sama sekali. 5 wajib tidak. Yang wajib 5 tidak sholat. Padahal ada qudrah dari dia, mampu sholat. Ya kan? Kuat badannya, tidak sakit, bisa berdiri lama. Tapi kenapa tidak sholat? Tidak ada iradah. Tidak ada keinginan. Yang kita seret ke masjid tidak mau. Kenapa? Tidak ada iradah. Nah, itulah taufik. Itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Balik, ada juga orang yang mau, ada keinginan untuk beribadah, tetapi tidak ada kontrol. Seperti kita mau haji, pasti mau haji semua. Yang belum haji, masuk tahun haji, berapa tahun kita tidak tercipta haji itu, tidak ada haji itu dari kita. Kenapa? Tidak ada kontrol. Itu semua Allah yang beri. Itu semuanya Allah yang memberi kepada seorang hamba. Itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita minta kepada Allah agar bulan Ramadan datang kita diberikan keinginan ada untuk bukan cukup cuma ada saja, besar. Ini kita inginkan. Ini kita inginkan. Sebab ada orang subhanallah, dia sholat juga bersama teman-teman saudara ikhwan. Tapi kurang semangat.
Ya, dua rakaat, apalagi kalau sholat yang di pondok-pondok pesantren yang 2 rakaat pukul betis lagi, ya, itu kadang 2 rakaat tidur dulu dia. Ya, nanti mau ruku baru dia bangun. Itu ada seperti itu. Ya kan? Nanti mau ruku baru Allah Akbar. Nah, baru dia ruku. Capek berdiri. Ya. Berarti kurang semangat dalam hal ini. Nah, ini kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk beramal. Keinginan yang kuat, himmah yang kuat, himmah yang tinggi untuk memanfaatkan bulan tersebut. Yang ketiga kata beliau, wa'ud abdi rabbahu ayyaj'alahu fihi minal mutaqabbilin wa yahtimalahu bil itqin minan niran. Masya Allah. Doa dia, yaitu dia berdoa kepada Allah. Ya, semoga Allah menjadikan dia dari orang-orang yang diterima semua amalannya. Ini taufik lagi dari Allah. Ya. Karena tidak semua orang ada keinginan untuk beramal, dia beramal, diterima. Mungkin dia semangat beramal, sholat malam paling depan, di belakang imam, 30 malam. Kata dia, mau dipuji, itu buat kansol itu. Bukan Ustaz Ali Bidiam. Paling kuat berdiri, tidak pernah goyang-goyang, tidak pernah pukul-pukul nyamuk, tidak pernah goyang, kuat dia. Ternyata untuk dipuji tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu Allah berfirman, man asyraka ma'i ghairi faqad taraktu syirka. Kata Nabi sallallahu Allah berfirman, siapa yang mempersekutukan saya dan selain saya tinggalkan dia dengan kesyirikan itu. Saya tinggalkan dia dengan apa yang dia niatkan untuknya amalan itu. Ini dia syirik kecil. Berarti tidak diterima amalannya. Berarti ini taufik yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, doa ini dua, Masya Allah. Berdoa agar kita bulan Ramadan. Yang kedua berdoa agar Allah berikan dia taufik untuk beramal di bulan Ramadan. Yang ketiga, dia meminta kepada Allah agar Allah menjadikan dia orang-orang yang diterima amalannya dan dia menutup bulan Ramadan dengan Allah, menggolongkan dia dari orang-orang yang diselamatkan dari api neraka. Diselamatkan dari api neraka. Ya. Jadi ini yang pertama. Ya, landasan yang pertama berdoa kepada Allah. Yang kedua, kata beliau, al-aslu tsani, istiqbal Ramadan bin niyatil khalisah ala amil khair. Ya, menyambut bulan Ramadan dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Ya. Tentunya mengikhlaskan niat bukan cuma bulan Ramadan. Ya, kita harus yakini itu. Seluruh amalan kita di dalam Ramadan dan di luar Ramadan kita wajib ikhlas. Ya. Dalam sedekah kita, ya kan? Dalam iktikaf kita, salat malam kita. Apalagi kawan sekalian bahwa amalan-amalan yang kita lakukan itu di bulan Ramadan itu beda dengan di luar Ramadan. Rugi kalau tidak ikhlas, kawan. Sedekah kita, zakat fitri kita, banyak amalan di situ. Rugi besar kalau kita tidak ikhlaskan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini yang dia persiapkan. Bagaimana bentuknya beliau rinci? Bi ayyajma'al abdu qalbahu ala ayya'mala fi Ramadan as-salihat. Qala Allah Ta'ala, qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Itu dia seorang hamba itu terkumpul dalam hatinya. Ada dalam hatinya untuk mengamalkan amalan yang saleh itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini ilmu yang pertama yang wajib kita pelajari sebelum melakukan amalan itu. Kata Allah, qul atu'allimuna Allah bidinikum. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Apakah kalian, katakan Muhammad kepada manusia, umatmu, apakah kalian mengajarkan Allah agama kalian? Apa Allah mengajarkan kalian? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang di langit dan yang di bumi.
Maksudnya walaupun kita beramal di mata manusia, kita bisa perlihatkan amalan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita amalkan. Kata Allah, yastakhfuna minan nasi ma la yastakhfuna minallah. Mereka menyembunyikan di dalam hati mereka, ya, di depan manusia apa-apa yang mereka tidak bisa sembunyikan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ikhlas. Jadi jangan untuk dilihat manusia beramal di bulan Ramadan, semangat dalam beramal, ternyata niatnya untuk dipuji oleh manusia, dipuji oleh manusia. Iya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amal itu sesuatu dengan niatnya. Amal itu tergantung dengan niatnya. Iya. Jadi kalau kita niatkan untuk manusia, itu kita dapatkan, ya kan? Kalau kita niatkan untuk mendapatkan fakta dan jabatan, itu kita diberi. Karena itu kita inginkan. Niat itu ikhwan iroda, keinginan, maksud. Itulah niat. Jadi kalau ditanya, apa itu niat? Itu kan bahasa Arab ya. Indonesianya apa? Niat itu maksud, iroda, tujuan, keinginan. Berarti kalau kita beramal untuk pujian manusia, Allah beri kita itu, karena itu yang kita inginkan. Tapi di akhirat tidak ada bagian kita kecuali api neraka. Makanya yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil aakhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal menginginkan dengan amalan itu kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan dirugikan. Maksudnya apa? Diberi. Apa yang diinginkan kan itu niatnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma'amalu fi, kami perlukan apa yang diinginkan kami beri. Kata Allah, ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi mereka itulah yang tidak ada bagian mereka di akhirat kecuali api neraka. Na'udzubillah. Wa habita ma sana'u fiha, terhapus lagi apa yang mereka amalkan. Wa batil ma kanu ya'malun, batil pula apa yang mereka lakukan. Rugi. Karena itu Nabi sudah katakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu tergantung dengan apa yang dia inginkan. Kalau dia datang pujian manusia, apa? Berikan itu. Manusia puji dia. Semua dalam hadits Abu Hurairah, kata Nabi SAW, awwalu man sahara bihimun nar. 3 orang yang paling pertama dipandang oleh api neraka. Semuanya melakukan amalan saleh, jihad, ya, bersedekah, dan orang yang mempelajari agama Allah. Yang pertama jihad. Kenapa ditanya oleh Allah? Apa yang kamu amalkan? Qataltu fi sabilillah. Saya terbunuh di jalanmu. Ya Allah. Kata Allah, kadang kamu bohong. Kamu itu berperang paling depan liqol jari agar kamu dikatakan berani. Kata Allah, faqad qila, dan itu telah kamu dapatkan. Maksudnya apa? Dia ingin dikatakan berani, makanya dia ikut berperang. Maka itu dia dapatkan. Orang-orang ketika dia mati, wih, berani sekali orang ini, dipuji. Karena itu dia inginkan. Tapi Allah, kata Nabi SAW, Allah melempar dia ke dalam api neraka. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi. Ya. Yang kedua, orang yang bersedekah banyak infaknya. Ditanya oleh Allah, "Mada amil? Apa yang kamu lakukan?" Ya. Saya bersedekah, berinfak, memberi karena ya Allah. Kata Allah, kamu bohong, kadzabta. Kamu berinfak, kamu memberi liqol karim, agar kamu dibilang baik hati, dermawan. Maka udah gila, kata Allah, dan itu kamu dapatkan di dunia. Yang ketiga, ditanya oleh Allah, apa yang kamu amalkan? Qara'tu fikal Quran. Ya Allah, saya baca Quran, saya mau pelajari Al-Quran karena ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Kamu mempelajari Al-Quran agar kamu dikatakan qari, ahli baca Quran, faqad gila, kata Allah, itu kamu dapatkan. Tiga-tiganya dia pada api neraka. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, menyambut bulan Ramadan, ya, kita didik diri kita sebelum menyampai bulan Ramadan, kita didik diri kita, ya, membiasakan diri kita, ya, berusaha untuk membersihkan penyakit-penyakit hati yang merusak niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ikhwan, bahwa hati itu berubah-ubah. Mungkin hari ini kita ikhlas, besok belum tentu. Ya kan? Kalau sudah ada pujian, sudah ada ini, sudah ya, orang puji Masya Allah, kamu Masya Allah, sudah. Ya. Makanya kata para ulama di antara kiat,
ya, agar kita terdidik, terbiasa untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membiasakan diri kita melakukan amalan-amalan yang manusia tidak lihat. Ya, agar terbiasa. Agar kita terbiasa seperti sholat malam, orang tidur, ya, berbanyak puasa. Karena puasa itu, ya, ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, usahakan jangan ada yang lihat. Biasakan. Tapi jangan juga sedekah, ya, besok diumumkan. Nah, saya jadi kemarin semua gitu. Dan sama saja, tidak ada yang lihat, tapi diumumkan sendiri. Ini sum'ah namanya, saudaranya dia, saudara sepupu. Sum'ah ini ingin didengar. Kalau dia ingin dilihat. Makanya kata Nabi SAW apa? Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya sampai tidak ada yang melihat, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Subhanallah, sampai tangan kiri tidak tahu. Maksudnya apa? Saking dia sembunyikan amalannya, para orang dekatnya tidak mengetahui apa yang disedekahkan, apa yang diinfakkan. Paham ya? Bukan berarti sedekah sembunyi tangan kiri ya, bukan. Tetapi dia menyembunyikan amalannya, fa'akhfaha. Maka ini menunjukkan bahwa kita harus membiasakan ikhlas. Diri kita untuk ikhlas. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, anak ujaddidu islami fi kulli yawm. Saya memperbarui Islam setiap hari. Maksudnya apa? Amalan beliau sangat banyak, amalan beliau berjihad, amarah nahi mungkar, salat malam, baca Quran. Bahkan beliau mati di dalam penjara, ya, sedang baca Quran. Tapi beliau tidak bisa memastikan bahwa beliau ikhlas pada amalan itu. Kata beliau, saya berbarui Islam setiap hari, berbarui Islamku lagi. Seakan-akan baru Islam lagi. Untuk apa? Untuk membiasakan dirinya selalu memperbarui niatnya, mengikhlaskan ibadahnya. Karena pujian manusia itu banyak. Apalagi tabiat manusia senang dengan pujian. Itu tabiat manusia. Kalau dipuji senang. Itu namanya bakat puji. Tabiat manusia kalau dipuji senang. Nah, inilah yang berubah niat itu, berubah hati itu dengan pujian manusia. Tapi kalau dia ikhlas kepada Allah, ada pujian atau tidak membahayakan dia. Tidak ada pengaruh untuk dia sama sekali. Bukan berarti kita tidak boleh dipuji ya. Pujian pasti ada, ya kan? Sahabat dipuji oleh Nabi. Yang baca Qurannya bagus, faqad utita mismalu mimma ali Daud. Kata Nabi, kamu wahai Abu Musa al-Asy'ari telah diberikan oleh Allah seluruh keluarga Daud. Dipuji. Ya kan? Tetapi bukan itu yang diharapkan. Dipuji atau tidak oleh Nabi, tetap diamalkan itu. Tetap memang suaranya bagus. Itu juga dengan kita. Kita beramal, kita bukan pujian yang kita harapkan. Ada pujian, ada tidak ada. Tidak membahayakan, tidak berpengaruh dengan amalannya, tidak menambah dan mengurangi amalannya. Jangan kalau dipuji, berarti tambah banyak sedekahnya. Insyaallah ini sedekah bermanfaat sekali. Ini tambah lagi. Berarti dengan pujian bertambah amalannya. Berarti ada pengaruh pujian dengan amalannya. Jelas ya? Baik, kemudian kata beliau, hamdalillah taala, wan niyatu. Baik, kata beliau, Imam Ahmad berkata, ya Abdullah kepada anaknya, ya Abdullah, anwi khairan, fa innaka wa in lam ta'mal fa niyyatul khair laka amalu. Masya Allah, subhanallah. Kata beliau, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, Imam Ahmad berkata kepada anaknya, wahai Abdullah, anaknya namanya Abdullah bin Ahmad. Wahai Abdullah, niatkanlah kebaikan. Selalulah ingin kebaikan dalam hati. Apapun yang kamu amalkan, walaupun mudah, walaupun itu tidak berkaitan dengan perintah dan larangan Allah, mubah saja, tapi selalu niatkan kebaikan. Selalu niatkan kebaikan. Kata beliau, karena engkau walaupun engkau tidak amalkan sesuatu itu, tapi kamu sudah niatkan kebaikan, faniyatul khair laka amalu. Niat kebaikanmu itu
terhitung amalan. Maksudnya apa? Terhitung satu kebaikan, walaupun tidak jadi kita lakukan. Walaupun tidak jadi kita lakukan. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak ada ghibthah kecuali pada dua perkara. Orang yang diberikan ilmu dan dia amalkan ilmunya, dan orang yang diberikan harta dan dia sedekah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sifat kita ini yang ada pada orang lain, kita juga ini dapatkan itu kecuali pada dua. Orang yang diberikan ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ataahu Allahu malan, rajulun ataahu Allahu ilman. Seseorang yang diberikan ilmu, wa rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haqq. Dan orang yang kedua, dia diberikan harta dan dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini saja. Ya. Jelas ya? Berarti kalau dia mengatakan saya punya ini begitu juga, itu sudah itu kebaikan bagi dia. Dia melihat orang ada ilmunya, dia amalkan, masya Allah. Kalau saya punya ilmu juga seperti dia, saya akan beramal sebanyak-banyaknya. Kalau saya punya harta seperti dia, saya akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Saya mau juga seperti dia. Maka ini sudah terhitung apa? Satu kebaikan. Satu kebaikan. Iya. Kata beliau, wa niyatun nafi'ah istiqbal Ramadan nau'an. Dan niat menyambut Ramadan, niat yang bermanfaat, niat yang baik menyambut Ramadan ada dua. Kata beliau yang pertama, niyatun mujmalah. Niat yang umum, mujmal. Bagaimana itu? Ayyanwiya ayyastakthira fihi minal khairat wal ukhra. Niyatun, ya. Yang pertama, niat yang mujmal, umum. Maksudnya dia meniatkan sebelum Ramadan datang, dia sudah meniatkan dalam hatinya bahwa saya akan beramal kebaikan sebelum penuh. Paham? Ini niat yang baik. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, kata beliau, niat yang rinci, bentuknya terperinci. Seperti apa? Bi ayyanwiyal abdu fihi anwa'an yu'inuha fi qalbihi min siyam wa qiyam wa qiraatul Qur'an wa shadaqah wa ihsan. Dia meniatkan secara khusus dalam hatinya, ya, bahwa saya kalau dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan, saya akan berpuasa, memperbaiki puasanya. Sebab puasa itu bukan cuma menahan haus dan lapar, bukan cuma menahan haus dan lapar. Dia menahan haus, makan dan minum, berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, dan dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yada' qawla zur wal amali bihi, falaysa lillahi hajatun min ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi Sallallahu, siapa yang tidak meninggalkan ucapan sia-sia dan tidak meninggalkan amalan sia-sia. Jadi beda ucapan sia-sia dengan amalan sia-sia. Siapa yang tidak meninggalkan dua ini, ucapan sia-sia dan amalan sia-sia, maka Allah tidak butuh dengan puasa. Dia tidak butuh. Allah tidak butuh dengan lapar dan hausnya. Maksudnya sah puasanya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Mas Ramadan dia puasa tapi main game misalnya, main domino, main kartu, main karambol, main semua perbuatan yang sia-sia. Ya, dia tidak tinggalkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak butuh dengan lapar dan hausnya. Ya, ini diniatkan bahwa niat puasa memperbaiki puasanya. Ini niat yang rinci. Jadi niat tadi ada dua, niat yang umum, niat beramal soleh kebaikan di dalam bulan Ramadan sebulan penuh, dan ada niat yang secara khusus dia niatkan dalam hatinya ibadah itu secara khusus, seperti diniatkan memperbaiki puasanya, memperindah puasanya, menyempurnakan puasanya, menyempurnakan pahala puasanya. Dia meniatkan dalam hatinya untuk rajin dalam salat malamnya, baca Qur'annya dia akan khotam misalnya banyak kali dalam khotam banyak kali sebanyak mungkin. Dia niatkan ibadah khusus, dia sebutkan, dia niatkan dalam hatinya. Ini namanya niat mufassal, niat yang terinci, dan sedekah dan amalan yang lain. Ini poin yang kedua. Jadi yang pertama,
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 doa tadi sering disebutkan rinciannya. Berdoa dipertemukan, berdoa diberikan taufik, dan berdoa agar diterima amalannya. Masya Allah. Yang kedua, ya, menyambut Allah dengan niatnya ikhlas. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu yuhayyi al-abdu nafsahu bitabziriha bi anna manfaatal amal fi salihan hiya li nafsihi. Masya Allah. Ini nasihat untuk saya pribadi. Ikhwan sekalian, kata beliau yang ketiga, hendaknya seorang hamba itu sebelum dipertemukan dalam Ramadan, hendaknya dia mempersiapkan dirinya, selalu melapangkan dadanya dan selalu berpikir dan memahami bahwa manfaat amalan soleh yang dia akan lakukan di bulan Ramadan itu kebaikannya untuk dia sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Karena tidak ingin hadir dalam hati kita, jarang-jarang. Ini supaya apa? Ini supaya nasihat yang berharga sekali dari Syekh Rahimahullah Ta'ala. Ini sebenarnya poin yang ketiga agar kita lebih semangat lagi. Maksudnya kata beliau, hendaknya selalu kita hadirkan dalam hati kita, jangan pernah dihilangkan. Selalu ada dalam hati bahwa amalan yang kita lakukan, capeknya kita berdiri, bau mulut kita, laparnya kita, sampai mau pingsan mungkin yang tidak sahur, itu kebaikan untuk dia sendiri, bukan untuk siapa-siapa, untuk orang lain. Dia man amila sholih fi nafsi wa man asaf alaiha wa rabbuhu bighafir min hamid. Siapa yang beramal saleh untuk dia sendiri kata Allah, dan siapa yang beramal kejelekan maka untuk dia sendiri. Allah tidak mendolimi siapapun. Ini kita hadirkan. Belum rinci penjelasannya. Fayan bagi alaihi ayat tadi ma wasallahu fi wa fasaha fi min ajli wa ma abqa lahu min quwwati fi a'mali shalihah yuharriku ila dzalika qoulihi ta'ala man amila shalihan min nafsi wa man asama 'alaiha. Jadi kata beliau rinciannya, hendaknya kita selalu mempersiapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita, pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Misalnya, saya contohkan yang ada di depan kita. Allah sudah siapkan kita seiring dia ucapan beliau. Kata beliau, hendaknya kita memanfaatkan apa-apa yang Allah sudah siapkan kita, untuk kita pakai beramal di bulan Ramadan. Kita manfaatkan itu. Karena tidak semua orang diberikan sarana, diberikan kemudahan untuk beramal. Nah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, apapun yang Allah mudahkan untuk kita. Misalnya, kita diberikan di dekat rumah kita ada pondok pesantren, ada masjid, imamnya sunni, salafi, ahli sunnah, sholat malam. Ada orang-orang rela berkilo-kilo jauh untuk dan menegakkan sholat imam di atas sholat di masjid yang imam di atas sunnah. Kita dekat rumah. Manfaatkan itu. Tempat ini Allah berikan kita untuk sarana belajar mengajar. Manfaatkan. Dan ingat, amalan soleh di bulan Ramadan semua dilipat gandakan, termasuk untuk ilmu di bulan Ramadan. Satu ulama membahas di mana lebih afdal baginya, baca Quran atau menuntut ilmu, belajar agama. Dua-duanya diamalkan. Baca Quran ada juga waktu untuk belajar agama. Karena di luar Ramadan saja orang duduk bermajelis ini mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ketenangan, malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Di luar Ramadan lebih lagi. Sakinah, ketenangan, berkah, berlipat ganda didapatkan di dalam Ramadan. Ini yang harus kita lakukan. Karena dengan apa yang dia pahami tadi bahwa semua amal untuk saya sendiri. Berarti apa? Ketika Allah mudahkan kita, beri kesehatan kita, beri tempat, beri waktu, beri kesempatan, Masya Allah, manfaatkan kata Syekh. Dimanfaatkan sebisa mungkin. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat itu dari kita. Kata beliau, hafizahullah taala, wa'lamu ketahuilah wa ikhwan sekalian rahimakumullah, annal abda idza aqada azimahu ala dzalik mu'arrifan nafsahu bi anna al-khair li nafsihi
wa idza kasabat syarran fa 'alaiha ba'athahu dzalika ila ittinam awqati Ramadan bima yuqarribu ila Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku, orang-orang yang beriman, bahwa seorang hamba kalau di dalam hatinya ya dia kuatkan azimah, maksudnya dia yakini dalam hatinya dengan sebesar-besar keyakinan bahwa apa yang dia amalkan untuk dia sendiri, maka itu kata beliau akan mengantar dia kepada memanfaatkan waktu yang ada, yang Allah sediakan, yang Allah bukakan untuk dia, termasuk waktu bulan Ramadan, waktu untuk beramal. Jadi kita akan manfaatkan itu. Nah, makanya kadang ada orang yang lewat begitu saja Ramadan, dia tidak porsi betul untuk ibadah. Mungkin karena kadar yang ada dalam hatinya itu sedikit. Kadang mungkin dia lupa faedah ini, mungkin dia lupa bahwa ternyata amal kita untuk kita sendiri. Dan seterusnya dari sebab-sebab yang membawa kita melakukan amalan tersebut. Yang keempat, terakhir, ada beliau ayuhayyi nafsahu bima arifati ahkam siyam. Ini dia. Yang keempat, persiapan yang harus dilakukan yaitu dia menuntut dirinya, membiasa atau mendidik dirinya untuk mengetahui hukum-hukum puasa. Hukum-hukum puasa. Karena amalan yang salah satu amalan yang besar yang Allah khususkan di bulan Ramadan adalah siam Ramadan. Siam Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang ini Allah tidak wajibkan di bulan-bulan yang lain. Jelas ya? Maka ini yang harus kita pahami hukum-hukumnya. Dan insya Allah besok kita akan adakan talim khusus ini. Kita baca Bulughul Maram di musola Turpol. Kita bahas tentang hukum-hukum puasa. Jadi perkara-perkara seperti ini dia pelajari. Batalnya apa yang boleh dilakukan orang puasa tidak membatalkan puasanya. Apa yang makruh dilakukan yang bisa membatalkan puasa. Dan ini banyak. Pembahasan-pembahasannya. Saya contohkan dibahas oleh para ulama tentang orang yang berhubungan suami istri di siang hari. Dan para ulama menyebutkan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu kata Aisyah radhiyallahu anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imun. Nabi memeluk saya, mencium saya dan dia daripada berpuasa. Kata para ulama berarti boleh. Bermesraan dengan istri, memeluk dan mencium di siang hari bulan Ramadan. Ini banyak pembahasan fikih yang harus ditahu, yang mungkin kita terjatuh situ atau kita mungkin lakukan. Sampai ulama membahas dalam buku-buku fikih, bagaimana kalau tiba-tiba ada yang mencium istrinya, memeluk istri tiba-tiba keluar air maninya, batal puasanya tidak. Batal puasanya tidak. Tidak ada niat yang itu, tapi dia perlu itu keluar. Nah, pembahasan seperti ini karena dia tahu, tapi minimalnya yang diketahui itu hukum-hukumnya, keutamaan puasa ini intinya. Keutamaan puasa apa? Nah, dia pelajari. Karena seorang itu kalau mengenal keutamaan amalan, maka dia akan bersemangat untuk melakukannya. Kata beliau, rinciannya kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu wa huwa muhsinun wajhahu lillahi wa muhsin." Kata Allah, siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat baik. Maksudnya dia mengikhlaskan agama itu untuk Allah dan dia melakukan ibadah itu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau dinasihatkan terakhir, wal qadimu ila Ramadan yahtaju ila ta'rifi nafsihi bi ahkami syara' fi Ramadan. Seorang yang akan menyambut bulan Ramadan, kata beliau dia membutuhkan pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan bulan Ramadan, hukum-hukum iktikaf, dan seterusnya dari amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Fayata'allam, ma yata'allaqu bi ahkam siyam, mempelajari hukum-hukum puasa, hatta idza amila kana amalahu shawaba, agar supaya amalannya di bulan Ramadan, kata Syekh, amalan yang shawaba, amalan yang diterima benar. Karena semua orang beramal itu diterima, dan semua orang beramal itu benar amalannya.
Karena yang dilihat dalam beramal itu bukan anggapan kita atau bukan anggapan orang. Ya kan? Kita anggap, wah baik ini amalan saya. Sudah tentu di sisi Allah. Ya kan? Sebagaimana hadis. Ya. Nabi pernah melihat orang yang sholat. Ketika salam, kata Nabi SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulang ke sholatmu, kamu dianggap belum sholat. Padahal dia sudah salam, sudah sholat. Ditakbir lagi, Allahu Akbar. Ya ruku sujud. Kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulang ke sholatmu, kamu dianggap belum sholat. Sampai dia kali. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, 3 kali yang Rasul saya ulangi. Sholat itu adalah sholat yang paling bagus. Menurut dia, sholat yang paling bagus. Tapi Nabi katakan batal. Maka kata dia, ya, orang ini ajarkan saya sholat. Nabi ajarkan, idza qumta ila sholati fasbir wudu, thumma istaqbil qiblah, ya, fakabbir, thumma qra' yasir al-Qur'an, thumma hatta tatmina raki'an, thumma hatta tatmina qa'iman, thumma sujud hatta tatmina sajidan, thumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kata Nabi SAW, kalau kamu sholat pertama perbaiki wudumu. Perbaiki wudumu. Kemudian hadap pada kiblat, takbirlah takbiratul ihram, bacalah surah pendek yaitu Al-Fatihah dan surah pendek setelahnya. Rukulah sampai kamu tenang dalam posisi ruku, bangkitlah sampai kamu tenang dalam posisi berdiri, sujudlah setelah itu sampai kamu tenang dalam posisi sujud, kemudian lakukanlah semuanya dalam semua sholatmu. Ternyata orang ini sholatnya tidak pakai tumanina, sholat buru-buru, cepat sekali sholatnya. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, tidak ada tumaninahnya. Ya, ya. Yang kadang di sebagian tempat ada cuma 5 menit ya, 23 rakaat 5 menit. Itu batal sholatnya. Sepakat para ulama 4 mazhab sepakat batal sholatnya, tidak tumanina. Ini menunjukkan bahwa amalan kita, ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa harus sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula puasa kita di bulan Ramadan. Ya, amalan kita di bulan Ramadan. Kata beliau, ya, agar dia mengamalkan amalan tersebut, ya, benar. Itu tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innal abda yajibu alaihi an yuqaddima baina yadayhi ma yajibu alaihi min al-amal wal ilm alladhi yata'allaqu bi dhalika al-amal. Faman wajaba alaihi siyam Ramadan, wajaba alaihi an yata'allama ma yata'allaqu bihi min al-ahkam. Kata beliau, karena seorang hamba itu, ya, ia wajib dia mempelajari, ya, wajib dia ketahui apa-apa yang akan diamalkan, ya, apa-apa yang akan diamalkan. Wajib dia ketahui apa yang saya makan ini apa, caranya bagaimana tuntunannya. Ya. Siapa yang diwajibkan baginya puasa Ramadan, maka wajib dia mempelajari puasa Ramadan. Siapa yang mau melakukan haji, wajib dia pelajari haji. Siapa yang, ya, sudah kena kewajiban sholat, pelajari sholat. Tata caranya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ya, agar ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan adanya kehidupan dan kematian agar Allah menguji kalian siapa yang paling indah amalannya, siapa yang paling baik amalannya. Tahu artinya yang paling indah amalannya? Ditanya Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, maksudnya ahsanu amalan, yang paling baik amalannya. Kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ahsanu amal. Itulah ahsanu amal. Sebaik-baik amalan yang diterima, yang paling ikhlasnya dan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Sampai Nabi mewasiatkan kepada Mu'adz. Mu'adz dipegang pundaknya, diambil tangannya, ya. Wallahi ya Mu'adz, ini ulah uhibbuka, saya mencintai wahai Mu'adz demi Allah. Allah tada'anna, uzika ya Mu'adz, saya berikan kamu wasiat. Allah tada'anna fi duburi kulli shalah an taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu tinggalkan doa di akhir salatmu, di tasyahud akhir, sebelum kamu salam, baca doa, ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu dan untuk selalu bersyukur kepadamu dan untuk selalu memperindah ibadah kepadamu. Sampai Nabi jadikan wasiat. Seakan-akan Nabi ajarkan Mu'adz untuk berdoa agar selalu amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wa ala alihi wasallam. Ya, ini 4 perkara yang mungkin ya cukup bagi kita untuk menjadi ya pedoman dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bertemu pada bulan Ramadan dan diterima dari amal-amal kita yang kita amalkan di bulan Ramadan. Ya. Cukup sampai di sini dulu. Insyaallah taala apa yang telah kita dengarkan semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Iya. Naktal hadzal qadar subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh ada yang mau bertanya, ya 2 atau 3 pertanyaan baru dapat. Yaudah ya. Fadal. Ini Ustaz, pertanyaan saya, bagaimana Ustaz, sekarang kan di tempat kerja itu ada mesin uap untuk penangkal virus Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Karena terkadang kalau di dalam mesin uap itu aromanya itu tercium, ada aromanya itu. Bagaimana hukumnya saat kita berpuasa Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Jadi hukum aroma-aroma seperti itu sama dengan friksi inhaler misalnya. Ya, orang yang pilek terus hidungnya cium obat yang masuk ke dalam hidung. Itu tidak membatalkan puasa, tidak mengapa. Ya, karena dia bukan sifatnya makanan, bukan sifatnya juga minuman atau yang semisal itu. Ya. Walaupun kita katakan bahwa tidak semua yang tidak masuk lewat mulut itu tidak membatalkan puasa. Nah, semua ada juga yang masuk tidak melalui mulut membatalkan puasa. Seperti suntik yang bermakna mengganti makanan, seperti infus, batal puasa. Karena dia pengganti makanan, sama dengan fungsi makanan menguatkan. Apalagi infus kan, pengganti makanan jelas. Karena orang yang sakit tidak makan lagi, itu kan pengganti makanan, itu batal puasanya. Seperti suntik vitamin, ya itu batal puasanya, karena dia pengganti apa? Makanan. Ada pun seperti vaksin misalnya, itu kan bukan pengganti makanan kan? Nah, itu tidak membatalkan puasa. Fungsinya lain dengan infus. Sama-sama jarum yang masuk, ya kan? Tapi infus memang ada cairan yang masuk. Ya. Tapi kalau virus ada cairan juga ya? Ya kan, bisa melalui suntik atau ini kan membatalkan puasa. Nah, sama dengan yang masuk melalui hidung tadi yang dipertanyakan bahwa fiksi inhaler, ya gitu. Ya. Sama dengan cium-cium makanan tidak membatalkan puasa. Bahkan ya, mencicipi makanan bagi orang yang ingin mencicipi makanan itu boleh, dalam hadis dibolehkan oleh Nabi SAW, hadisnya sahih. Kata Nabi, siapa yang ingin mencicipi makanan atau ingin membeli makanan itu dan dia ingin coba, tidak mengapa, tidak membatalkan puasanya, tapi dia sampai di lidahnya kemudian dia buang yang masuk dalam tenggorokan itu boleh. Jelas ya? Apalagi hanya yang tercium oleh hidung. Baik, Allah a'lam. Fadhil. Sudah? Bertanya, bagaimana tentang hukum menyiapkan amalan dunia sementara dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan obatnya orang yang sakit dengan sedekah. Nabi menganjurkan kita untuk beramal dengan niat untuk hal ini. Bagaimana orang yang terkait dengan sedekah?
Paham pertanyaannya? Paham pertanyaannya? Ya. Jadi beramal ada bagian dunianya. Misalnya ada orang puasa untuk diet. Ini kata beramal dan tidak terima puasanya. Beda dengan yang antum katakan bersedekah menyembuhkan orang sakit. Dan ini hadisnya dikonsultasikan itu ya. Kalau saya ingat saya hadisnya anggaplah sahih. Ya. Karena memang dalam hadis-hadis yang lain kadang ada amalan yang diniatkan. Ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan itu bukan manfaat dunia, manfaat akhirat juga. Apa maksudnya? Nah, beda dengan misalnya dia niatkan puasa untuk diet. Ini kan memang duniawi, sehat diet, kompleks badannya, dan terima ini. Nah, tapi kalau ada niat seperti itu, ya, dia niatkan ikhlas kepada Allah dan ini niat ikut, itu tidak apa-apa. Hanya ikutan saja. Kayaknya dalam syariat, ya yuzul tab'an ma la yuz istiqlalan. Boleh kalau dia mau ikut, tapi tidak boleh kalau dia bersendirian. Maksudnya? Itu ada dalam syariat. Tapi kalau dia niatkan puasa ikhlas, ya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ikut niat-niat yang lain di belakang itu, sehat untuk ini, tidak ada masalah. Hadiah mengikut saja. Apalagi kalau kita tahu memang hikmah-hikmah itu kan, ya, orang yang ternyata gerakan sholat mereka teliti untuk ternyata menyehatkan ini. Kalau kita tahu kemudian mendorong kita untuk melakukan ibadah, tidak ada masalah. Yang penting kita ikhlas kepada Allah, itu ikut ke belakang, tidak ada masalah. Apa sih? Saya contohkan ya kaidah ini supaya tambahan faedah untuk anda semua. Beli kambing yang dalam perut. Pak, berapa kambing kita ini dalam perut saya beli? Tidak boleh. Haram, tidak boleh. Menjual sampai tidak jelas. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah jual belinya karena beli penyebut namanya membeli yang tidak jelas. Kalau dikasih harga 1 ekor kemudian lain 3 ekor, atau dikasih uang ternyata mati keluar, sampai rugi. Kalau rugi, berarti ini baik menyebut namanya, menjual yang tidak jelas, tidak boleh. Tapi kalau dia beli induknya, ikut anaknya di dalam, boleh. Boleh kalau dia mengikut, tapi tidak boleh kalau dia sendiri. Contoh lain, apa hukumnya orang yang sujud sholat langsung sujud, tidak rukuk, tidak baca Fatihah, langsung sujud? Apa hukum sholatnya? Sah atau tidak? Allahu Akbar sujud. Apa hukum salatnya? Tidak baca Fatihah, tidak rukuk, tidak sah kan? Sepakat biasa. Tapi kalau dia makmum, dia mengikut kepada imam, itu yang wajib dilakukan. Dia dapat imam sedang sujud, dia datang masbuk, yang wajib dilakukan adalah takbir Allahu Akbar langsung sujud. Boleh kalau dia mengikut, tidak boleh kalau dia bersendiri. Bersendiri, paham? Sama dengan niat begitu, tidak ada masalah dalam hati. Yang penting itu cuma mengikut. Kita ikhlas berpuasa, perintah Allah, wajib. Ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikut di belakang tidak ada masalah. Yang penting jangan itu dia niatkan tujuannya duniawi. Nah itu sudah. Nah, dikulik lima awal. Seseorang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Paham ya? Dan itu pasti ada, sedikit atau banyak ada. Apalagi dia, ya, apalagi sampai dibuat hari-hari palsu. Ya, puasalah kalian agar kalian sehat. Nabi bersabda puasalah agar kalian sehat, itu hadis palsu dibuat itu. Ya. Tapi memang terbukti bahwa puasa menyehatkan. Keluar toksin, racun, banyak. Mau tidak mau kita harus memang tahu itu kabar datang dan itu terbukti. Dan kalau kita puasa pasti teringat itu kan. Tapi itu kan ikut di belakang. Itu tahu atau tidak tetap kita puasa. Tidak bermasalah. Ya kan? Kita tahu atau tidak hikmahnya, kebaikannya dari sisi duniawi, kita tetap puasa. Tetap kita berpuasa. Jadi intinya kalau yang ikut tidak apa-apa. Cukup dulu ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.